Ada yang baru lagi guys, kita kedatangan sebuah handphone yang katanya punya spek monster. Handphonenya sudah di samping gua, ini adalah Poco F7 Pro. Dan langsung aja kita unboxing bro. Oke, sebenarnya handphone ini akan rilis tanggal 10 April 2025 guys. Dan rumornya katanya sih ya, untuk Poco F7 Ultra juga akan hadir di Indonesia guys. Dan seperti yang kita tahu, biasanya untuk Poco series itu sebuah rebranding dari Redmi. Nah begitu juga sama si Poco F7 series ini guys. Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra itu merupakan rebranding dari Redmi K80 gitu bro. Tampilan boxnya sebenarnya nggak ada perbedaan ya, seperti Poco F6 series yang sebelumnya. Masih dominan warna hitam, kemudian ada warna kuning tulisan handphonenya Poco F7 Pro. Di bagian samping ini ada HyperOS yang jelas, kemudian di sebelah sini ada tulisan lagi Poco F7 Pro, dan di belakang ada beberapa spesifikasi singkat yang dimiliki sama handphone ini guys. Gak usah lama-lama ya, langsung aja kita bongkar dulu kira-kira paket pembeliannya kalian akan mendapatkan apa aja gitu bro. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada apa nih, semacam greeting ya. Hashtag Poconya beraksi, ini ada greeting dari Poco. Kemudian di layer pertama seperti biasa harusnya ada silicone case, kemudian manual book dan stiker kalau Poco, bener kan guys? Ini ada stiker, ini ada manual book including sama warranty card. Kemudian kalian akan mendapatkan satu buah silicone case. Nah, tuh ya, warnanya abu-abu, agak dominan ke hitam gitu bro. Nah kalau kita lihat dari modul kameranya, ini memang nampak sebuah refreshment ya bro, karena nampak berbeda dari Poco F6 series yang sebelumnya gitu. Lanjut lagi guys, di sebelah sini kalian akan mendapatkan sebuah SIM ejector. Dan di bawahnya ini ada unit dari device-nya yang bakal kita hands on nanti guys. Kemudian di dalamnya lagi kalian akan mendapatkan kabel charging. Ini USB ya, Type-C kabel. Kemudian lu semua akan mendapatkan kepala charger yang mantep banget. Ini udah fast charging 90 watt. Kurang lebih seperti itu guys kelengkapannya ketika kalian mentakis Poco F7 Pro ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Langsung aja guys kita buka ini plastik pembungkusnya, yang mana kita akan melihat dulu di bagian belakangnya. Ini menurut gua refreshment yang cukup lumayan lah, pembeda gitu ya di antara handphone lain di pasaran sana gitu guys. Nah kalau misalnya lu lihat ini bagian desain belakangnya, ini memang 70% itu dia dibuat dari bahan matte di bagian bawah sini guys. Dan sekitar 30% itu bahannya glossy, terutama di modul dari kameranya ini. Nah kalau kita lihat di bagian kamera ya guys, ini seperti yang kalian lihat, dia tuh ada 50 megapiksel main kamera, kemudian ada OIS-nya. Dan secondary kameranya dia punya resolusi itu 8 megapiksel. Dan juga ada flashnya guys di sebelah sini. Nanti kita bakal sedikit cek kira-kira fitur-fitur kamera apa aja yang dibawa sama Poco F7 Pro ini. Walaupun memang handphone ini concernnya ke gaming, tapi kita juga bakal coba spill sedikit untuk menu-menu kameranya gitu guys. Oke, karena ini sesi hands on, gue bakal kasih lihat ke kalian semua bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah bro. Yang mana kalau misalkan lu lihat ini di bagian bawah ada speaker ya, kemudian ada dua antena, ada port untuk USB Type-C charging,
masuk ke bagian setting ya guys, untuk ngeliat beberapa jeroan yang dibawa sama Poco F7 Pro ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sudah tertanam HyperOS 2.0.1, dan kemudian ini untuk yang kita hands on dan unboxing sekarang guys, varian internal storage-nya itu adalah 512. Android version udah pasti yang terbaru ya, Android 15. Tuh ya, seperti yang lo lihat. Terus kita lihat lagi ke info dan spesifikasi. Yang mana handphone ini punya RAM gede banget, 12 GB, dan bisa di-extend guys. Untuk chipsetnya, dia tuh pakai Snapdragon 8 Gen 3. Nah, dengan spek-spek tersebut, Doski ini bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark yang menurut gue ini cukup powerful banget untuk kelas harganya. Yang mana Poco F7 Pro ini guys bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark di angka 1,8 juta. Ya namanya ini handphone gaming ya guys, jadi harusnya sih skor di atas kertas pun harusnya tinggi gitu untuk skornya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya guys, ini kan handphone ini tuh udah fast charging 90 watt, dan baterainya pun ini cukup mendukung untuk sebuah handphone gaming karena Doski ini punya kapasitas baterai yang gede, yaitu di angka 6000 mAh. Selain AnTuTu benchmark, kita juga bakal kasih lihat beberapa tes benchmark lain ya. Ini gue udah download PCMark di sini guys. Oke, sebentar. Kita lihat resultnya. Nah, untuk PCMark ya, Doski ini bisa mendapatkan performance score di angka 15.346 poin. Pun gue melakukan tes lain guys. Ini gue pakai Geekbench 6 ya. Dan dia ini bisa ngasilin skor GPU di angka 14.642 poin. Itu untuk GPU-nya. Dan untuk skor CPU-nya guys, dia single core-nya dapat di 2000-an ya, 2089. Dan juga untuk multi-core-nya dapat 6112 poin. Ini angka yang menurut gue cukup oke ya. Jadi buat teman-teman yang pengen main sekelas kayak Genshin Impact gitu, kalau PUBG Mobile Legends udah pasti lancar banget gitu bro. Oke, dari bagian sini kita akan move. Seperti janji gue tadi, gue bakal sedikit spill untuk menu-menu kameranya aja. Ini singkat ya. Ada mode Pro yang bisa lo pakai, kemudian scan dokumen juga bisa. Nah, untuk videonya ini guys, kalian tuh bisa ngerekam sampai video 8K 24 fps. 8K 24 fps, kemudian kalian juga bisa ngerekam 4K. Kalau 4K ini pilihannya 24, 30 sama 60 fps guys. Sampai paling rendah itu 720 di angka 30 fps. Nah, yang menariknya ya, untuk mode video guys, di sini tuh ada yang namanya audio zoom, yang mana ini fungsinya buat lo semua tuh, jadi kalau misalkan lagi ngerekam pakai handphone ini, suaranya tuh akan lebih fokus ke orang yang lagi ngerekam videonya, yang ada dalam video gitu. Jadi lebih fokus suaranya. Lanjut lagi guys. Dari video kita akan beralih ke foto guys. Di sini juga bisa ngezoom sampai berapa kali ini dia? Tuh, ngezoomnya sampai 20 kali. Nah, menariknya ya, di menu foto ini guys, kalian tuh ada yang namanya di sini fitur Ultra Snap. Jadi dia ini bisa moto kalau misalkan lo semua yang suka lari, olahraga, gerakannya cepat gitu ya. Dia tuh bisa moto sampai 150 frame. Lumayan oke banget nih guys. Terus juga di sini ada yang namanya live photo. Seperti yang kalian tahu ya, ini ala-ala iPhone guys. Jadi menu ini pun udah ada di Poco F7 Pro ini. Gitu bro. Next, di sini juga ada mode portrait yang bisa kalian pakai ala-ala bokeh. Kemudian ada mode night juga, mode malam, dan di more di sini kalian bisa pakai mode 50 megapiksel. Kemudian seperti biasa ada panorama, ada slow mo, kemudian dual video buat lo semua yang suka ngevlog. Terus ada time lapse dan beberapa mode lain yang bisa lo pakai. Terus kalau kita lihat di bagian atas tengah guys, ini ada sebuah kamera selfie. Desain ini punch hole yang punya resolusi 20 megapiksel. Sebenarnya kalau untuk ukuran handphone gaming, ini fitur-fitur kameranya personally udah cukup lengkap. Dan yang gak kalah penting juga, di sini ada beberapa fitur AI yang bisa kalian pakai, termasuk AI eraser dan juga AI enhancement. Jadi handphone ini nggak ketinggalan juga nih dari segi AI-nya, gitu bro. Kurang lebih seperti itu sesi unboxing dan juga hands-on kali ini. Mohon maaf banget, gue belum bisa tes ataupun uji performa dari handphone ini segahar apa untuk main game. Karena mungkin nanti kalau misalnya kalian tertarik, gue bakal bikin video full reviewnya. Nah, kira-kira apa yang pengen kalian tahu tes gamingnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian, handphone ini pantasnya dibanderol dengan harga berapa? Karena sampai video ini kita bikin guys,
belum launching sebenarnya secara resmi, dan harganya pun kita belum tahu. Kalau misalkan pun gue udah tahu, nanti bakal gue taruh di kolom komentar ataupun di description. Gue bakal pin juga gitu. Beo pamit guys. Assalamualaikum.